Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Harun Effendi dalam informasi pagi. Untuk kesempatan pagi hari ini di edisi Rabu 3 November 2021. Beberapa informasi terhangat dan terdepan akan segera kami berikan ke ruang dengar Anda, dan berikut informasinya. Presiden Joko Widodo menyampaikan 3 pandangan dalam pengelolaan hutan di Indonesia sebagai aksi mengatasi perubahan iklim. Pertama, perhatiannya harus mencakup seluruh jenis ekosistem hutan, tidak hanya hutan tropis tapi juga hutan iklim sedang dan juga boreal. Kebakaran hutan menurut Presiden berdampak pada emisi gas rumah kaca dan keanekaragaman hayati apapun jenis ekosistemnya. Kebakaran dahsyat di benua Afrika, Eropa, dan Australia juga menjadi kekhawatiran bersama. Selanjutnya, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa terkait pengelolaan hutan, Indonesia juga telah mengubah paradigma dari manajemen produk hutan menjadi manajemen landscape, yaitu landscape hutan. Hal tersebut menjadikan pengelolaan area hutan menjadi lebih menyeluruh. Selain itu, Indonesia juga melakukan restorasi ekosistem mangrove yang berperan dalam menyerap dan juga menyimpan karbon. Indonesia memiliki lebih dari 20% total area mangrove dunia, terbesar di dunia. Kedua, Presiden Jokowi menilai bahwa mekanisme insentif harus diberikan bagi pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Presiden juga menegaskan bahwa sertifikasi, metodologi, dan juga standar tersebut harus didasarkan pada parameter yang diakui secara multilateral, tidak dipaksakan secara unilateral dan juga berubah-ubah. Sertifikasi juga harus berkeadilan sehingga berdampak pada kesejahteraan khususnya petani kecil. Dan ketiga, Presiden Jokowi memandang perlunya mobilisasi dukungan pendanaan dan teknologi bagi negara berkembang. Menurutnya, komitmen harus dilakukan melalui aksi nyata, bukan retorika. Presiden mengatakan bahwa memberi bantuan bukan berarti dapat mendikte, apalagi melanggar hak kedaulatan suatu negara atas wilayahnya. Dukungan harus country driven, didasarkan pada kebutuhan real negara berkembang pemilik hutan. Informasi bersumber dari antaranews.com. Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau Masika ICMI siap hijrah dari segala aktivitas manual ke aktivitas berbasis teknologi informasi. Ketua Umum Masika ICMI Ismail Ramadan mengatakan perubahan cepat terjadi di masyarakat, baik perkembangan interaksi sosial masyarakat hingga gaya komunikasi. Ini tentunya harus disikapi Masika ICMI secara bijak. Menurut Ismail, hal itu menjadi tantangan bagi Masika ICMI ke depan dengan memanfaatkan media teknologi dan informasi sebagai sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah dalam rangka fastabiqul khairat atau berlomba-lomba untuk menabur kebaikan. Ia menegaskan sebagai cendekiawan muslim, mereka harus dapat mengemas informasi sedemikian rupa agar tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar bisa dilaksanakan dengan baik dan mampu dicerna oleh masyarakat. Informasi bersumber dari republika.co.id. Dua Kapolres di Sumatera Utara dicopot oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pencopotan itu berdasarkan surat telegram tanggal 31 Oktober 2021.
Kedua Kapolres yang dicopot tersebut yaitu Kapolres Labuan Batu AKBP Denny Kurniawan dan Kapolres Tebing Tinggi AKBP Agus Sugiarso. Perwira Melati 2 ini dicopot imbas dari gaya hidup mewah. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi kepada wartawan mengatakan ia enggan membeberkan kehidupan mewah apa yang dimaksud untuk Kapolres Labuan Batu tersebut. Tapi AKBP Denny Kurniawan sebagai perwira polisi dievaluasi. Hadi mengungkapkan bahwa tindakan pencopotan ini sebagai langkah tegas Kapolri untuk menegakkan aturan. Hadi mengatakan sesuai dengan arahan pimpinan Polri menghimbau untuk anggota Polri tidak menampilkan kehidupan mewah di tengah masyarakat. Informasi bersumber dari fifa.co.id. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melaksanakan kegiatan tes urin bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN. Ratusan pegawai melaksanakan tes urin tersebut di kantor KPK Jakarta Selatan Selasa kemarin. Hal ini dikatakan Inspektur KPK Subroto. Dalam siaran persnya dia menjelaskan pihaknya ingin mendeteksi kandungan narkotika dengan menggunakan metode pemeriksaan urin terhadap pegawai. Dengan begitu KPK bisa melakukan mitigasi dan pencegahan secara lebih awal agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika di lingkungan KPK. Menurutnya pelaksanaan tes urin untuk deteksi dini sekaligus mengetahui kandungan narkotika dalam tubuh. Subroto juga menganggap kegiatan ini sebagai sarana edukasi kepada masyarakat, peningkatan kepedulian dan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan narkotika, serta mendorong masyarakat untuk berorientasi mewujudkan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika. Informasi bersumber dari gpnn.com. Dan terasa berikut informasi yang terakhir. Perhatian serius terus diberikan pemerintah kepada warga di wilayah perbatasan RI Filipina, seperti yang dilakukan melalui pemberian bantuan langsung tunai atau BLT di Desa Miangas, Kecamatan Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Diketahui Miangas merupakan salah satu pulau kecil di perbatasan RI dan Filipina dan merupakan sebuah wilayah kecamatan khusus. Jarak yang cukup jauh dari pusat kabupaten dan pusat provinsi membuat daerah itu cukup sulit dijangkau, terutama untuk menyuplai kebutuhan pokok. Hal ini dikatakan Ketua Badan Pembangunan Desa Miangas, Lukas Bawala. Hari pertama di November 2021, personel Polsek Miangas mengawal sekaligus memantau pembagian BLT yang bertempat di rumah Kepala Desa Miangas, Yan Peter Lupa. Kanit Reskrim Polsek Miangas, Bribka Softian Pataratu mengatakan bersama Babin Kamtipmas, Bribka Westia Rumpuleang mengawasi penyaluran bantuan terhadap 92 KK penerima BLT. Masing-masing kepala keluarga menerima BLT sebesar Rp300.000 yang berasal dari dana desa. Informasi bersumber dari yahooindonesia.com. Mitra Sam yang dirahmati demikian informasi pagi. Untuk kesempatan pagi hari ini di edisi Rabu 3 November 2021. Yang bertugas saya Ren Effendi mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.